Halo semuanya, nama saya Dela Fakiniza. Video kali ini saya akan meresensikan sebuah buku novel yang berjudul Si Anak Kuat yang ditulis oleh Terelie. Lalu penerbitnya yaitu Republika Penerbit. Lalu tahun terbitnya cetakan 1 Desember 2018. Dengan jumlah halaman 397 halaman. Buku ini ditulis oleh Terelie. Pastinya penulis ini tidak asing lagi karena Terelie merupakan penulis yang cukup terkenal. Terelie sudah menghasilkan berbagai novel yang seringkali menjadi bestseller. Selain menulis buku ini, ia juga menulis buku yang cukup terkenal yaitu Bumi dari serial Bumi atau serial Dunia Paralel. Karya-karya Terelie biasanya membahas seputar pengetahuan, moral, kehidupan, dan agama. Penyampaiannya, tulisannya sederhana dan unik, menjadi nilai tambah yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pencinta buku. Tercatat sudah lebih dari 50 buku yang berhasil ia terbitkan. Mulai dari buku novel, kumpulan sajak, kumpulan cerpen, dan buku cerita bergambar untuk anak-anak. Terelie menuliskan buku dengan berbagai pilihan genre, yang diantaranya romance, action, sci-fi, slice of life, dan drama. Buku ini bercerita tentang Amelia, yang biasanya dipanggil Amel. Amel adalah anak bungsu dari Bapak Syaida dan Ibu Nurmas, dan mempunyai 3 kakak, yaitu Kak Eli atau Eliana, Kak Pukat, dan Kak Burian. Ketiga kakak Amel ini juga memiliki cerita di buku masing-masing. Dia ingin menjadi anak pertama dalam keluarganya. Dia benci karena hanya dia di rumah ini yang tidak bisa mengatur siapapun, dan selalu mendapatkan baju lungsuran dari kakaknya. Dalam buku ini kita dapat melihatkan kehidupan Amel dengan kedua orang tuanya, yang menanamkan nilai-nilai yang baik tentang kehidupan dan nilai agama. Amel dan keluarganya tinggal di sebuah lembah yang terletak di perkampungan yang sangat indah. Terkadang Amel sering tidak terima menjadi anak bungsu. Ia sering merasa iri kepada kakak sulungnya yaitu Kak Eli. Anak bungsu sering dikenal sebagai penunggu rumah, yang merupakan kata yang sering Amel terima dari kakak-kakaknya. Maksud dari kata-kata itu adalah sebagai anak bungsu, saat besar nanti ketiga kakaknya akan merantau. Namun, Amel harus tetap berada di rumah menemani orang tuanya. Amel yang memiliki kegigihan untuk membuktikan bahwa anak bungsu tidak selalu dijadikan penunggu rumah, tetapi juga mengejar mimpinya. Sifat Amel yang terdapat pada novel Si Anak Kuat merupakan tokoh yang sangat kuat hatinya, paling tangguh, mandiri, serta memiliki pemahaman yang baik. Sifat itu sangat cocok dengan judulnya yaitu Si Anak Kuat. Walaupun kakak-kakak Amel kadang menyebalkan atau membuat keisengan, mereka tetap sayang pada Amel. Selain Amel dan kakak-kakaknya, ada tokoh lain dalam novel ini seperti mama yang sangat galak namun sangat mencintai anaknya, bapak sebagai sosok yang sangat baik yang selalu menasehati anak-anaknya, lalu Pak Bin yang merupakan tokoh seorang guru cerdas dan hebat, dan tokoh pelengkap lainnya. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya dari buku ini adalah alur cerita itu tidak mudah ditebak sehingga membuat pembaca semakin penasaran untuk membacanya. Buku ini menggunakan kata-kata yang sederhana yang penuh makna, yang mampu menggugah emosi sehingga membuat pembaca merasakan langsung apa yang dibaca. Dalam buku ini bisa mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dari kerja keras dan pantang menyerah. Buku ini juga ditanamkan betapanya pendidikan bagi semua orang untuk maju. Kekurangan dari buku ini yaitu ceritanya memiliki terlalu banyak konflik yang mengakibatkan pembaca tidak bisa fokus terhadap inti ceritanya. Jadi terkesan ceritanya terlalu terbelit-belit. Dengan masalah yang terlalu banyak ini mengakibatkan buku ini terkesan terlalu tebal untuk dibaca. Selain itu, dalam penggambaran tokoh Amel terkesan menjadi seorang ambisius untuk anak seusianya. Buku yang ditulis oleh Terelia ini tidak bisa diragukan lagi, sebab dengan bahasa yang sederhana, yang memiliki makna yang besar, serta alur cerita yang tidak mudah ditebak, sehingga buku ini memang bisa dibaca untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan, orang tua pun juga bisa membacanya. Buku yang membuat kita seperti bisa masuk ke dalam cerita tersebut dengan penuh tawa, haru, dan pastinya seru. Namun, rekomendasi buku ini mungkin lebih cocok bagi anak bungsu yang pastinya bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh Amel sebagai anak bungsu. Sekian resensi kali ini. Terima kasih.